Shalom, apakah bisa didengar? Shalom, luar biasa. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam kasih Kristus. Selamat pagi waktu Asia dan selamat malam waktu Eropa dan selamat sore waktu Amerika. Puji nama Tuhan, saya boleh diberi kesempatan untuk membagi firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang kita ambil, yaitu Matius 6, sambil kita baca, tapi saya juga mau berdoa. Kita ambil Matius 6 dari doa Bapa kami. Itu juga adalah bagian dari doa yang hampir saya imani setiap hari. Saya mau berdoa sebelumnya buat Bapak Ibu dan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di bumi maupun di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu adalah doa dan juga khotbah firman Tuhan yang sebenarnya saya diingatkan 2-3 hari ini, bukan kemarin pas Ibu Irma tanya, saya bertanya-tanya pada Roh Kudus, dan itu baru dikasih, ada 3 dikasih firman, tapi sampai tadi pun saya hubungi Pak Lut sebagai Bapak Gembala, dia juga mendoakan. Ternyata dalam di last minute 1-2 jam, 1 jam 2 jam itu Roh Kudus kasih ini, karena ini pengalaman dari banyakkan kita semua, tentunya saya. Jadi waktu saya belum bisa berdoa, saya ini kan doa pagi ya, saya baca doa Bapa kami ini sampai saya hafalkan atau saya tulis untuk menghafal. Mendidik anak-anak juga awalnya dengan doa Bapa kami. Di sini diingatkan mengapa doa Bapa kami. Bapa kami itu, doa Bapa kami adalah jangan sampai ada hafal dari awalnya, saya hafalan doa Bapa kami. Tapi lama-kelamaan saya harus imani dan saya harus merasakan bagaimana kerajaan itu datang. Jadi doa Bapa kami itu adalah suatu doa kuasa, power, mendatangkan kerajaan surga di bumi ini. Bagaimana doa Bapa kami itu, doa Bapa itu kita doakan artinya dalam prinsipnya. Karena semua jenis doa itu bersumber dari doa Bapa kami. Karena kita mama bisa berkata Bapa kami dalam kerajaan surga yang disebut dari dalam roh dan kebenaran. Kita panggil Bapa. Kita ini adalah anak-anaknya. Sebagai orang percaya bahwa kita memanggil Bapa, berarti kita percaya bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Kenapa doa Bapa kami ini bersumber dari segala doa? Ada doa 3 jenis doa, ada doa Bapa kami, ada doa syafaat, dan juga ada doa peperangan, dan tentunya ada doa-doa lainnya. Tapi di basicnya itu adalah doa Bapa kami. Makanya Yesus mengajarkan kita, doa yang diajarkan itu adalah doa Bapa kami yang diambil tadi Matius 6 dari ayat, kalau ada yang di Matius 6 dari ayat 9 sampai ayat 13. Jadi doa Bapa kami itu sungguh sangat penting sekali. Doa Bapa kami prinsipnya itu adalah yaitu Bapa kami itu adalah protokol yang satu mengatur hubungan. Contohnya kita ini mau datang dalam kerajaan. Jadi Bapa kami yang ada di dalam surga. Bagaimana kita datang dalam kerajaan surga itu
ibarat kita ada seperti warga negara kerajaan. Bukan satu kebetulan saya dan Bapak Lut dan Ibu Rita gerejanya adalah Kingdom of God atau kerajaan Allah. Nah, di saat kerajaan Allah itu adalah suatu pemerintahan, ada raja dan tentunya ada rakyatnya, ada kepemimpinannya, ada tempatnya, ada teori. Nah, kita ini warga kerajaan Allah. Nah, untuk menjadi warga kerajaan Allah, saat kita datang kepada raja, tentu ada prosedur-prosedurnya. Begitulah dalam doa. Kita persiapkan waktu, siapkan hati, ada protokol-protokolnya. Seperti tadi Ibu Irma, Bapak Andreas, beliau datang duluan. Tidak mungkin kita pendoanya datang dulu, baru Bapak Andreas, baru Ibu Irma. Tentunya ada protokolnya. Saat kita datang itu semuanya ada persiapan-persiapan. Berkhotbah pun juga begitu. Begitulah dengan doa Bapa kami untuk mendatangkan kerajaan surga. Itu artinya hati kita dulu terlebih. Maaf ini. Siapkan hati untuk kita berdoa. Siapkan hati. Jadi dan firman mengatakan jadilah tenang, maka kita bisa berdoa. Saat kita tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Kadang pikiran kita jalan. Saat kita tidak tenang, bagaimana kita bisa berdoa, bahkan mengeluarkan isi hati kita yang sebenarnya itu adalah ungkapan-ungkapan dari hati. Sehingga Roh Kudus ajar kita untuk berdoa. Kadang kita tidak tahu bagaimana kita berdoa. Jadi mari kita andalkan Roh Kudus di dalam firman-Nya. Saat kita bertemu Bapa dalam kerajaan surga, berarti kita ada aturannya. Bapa kami yang ada di surga, ada orang biasa kita berdoa hanya kepada Yesus saja, tapi tidak memanggil Roh Kudus atau tidak memanggil Bapa. Atau sebaliknya, ada orang berdoa hanya Bapa, terakhir hanya Bapa saja. Tidak mengandalkan Roh Kudus. Itu sebabnya kita dalam doa ini, kita mengandalkan Roh Kudus. Bagaimana kita memanggil dalam roh dan kebenaran, yaitu memanggil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dibantu oleh Roh Kudus. Kalau kita berdoa dengan kekuatan kita sendiri, itu berdampak, tidak ada dampaknya. Tapi kalau kita berdoa dengan kekuatan oleh Roh Kudus, tentunya Roh Kudus yang memimpin kita. Itu sebabnya mari kita andalkan doa ini dengan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus. Terus mungkin kita pernah dengar, kadang kita susah memanggil Bapa. Karena mungkin kita merasa ada kesulitan dari masa kecil kita, ada kepahitan. Kenapa kita panggil Bapa? Karena kita ini yakin bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Selayaknya kita panggil Bapa yang kita kenal dalam roh dan kebenaran. Jadi datanglah, terus kedua, datanglah kerajaanmu. Ini adalah agenda kerajaan. Murid-murid belajar tiap hari pada saat itu selama 3,5 tahun. Bagaimana murid-murid bertemu Tuhan Yesus, dan khotbahnya Tuhan Yesus itu hampir tiap hari tentang kerajaan Allah. Itu sebabnya kita hanya memikirkan dalam doa, pikiran-pikiran dibawa tentang kerajaan. Artinya hikmat surga, atau bukan pakai pikiran kita lagi. Makanya dalam doa itu ada perlu latihan. Awal-awal kita berdoa hanya minta Tuhan berkatilah saya, berkatilah keluarga saya, aku atau saya, berkatilah negara saya. Tapi saat kita ada latihan tiap hari, ini seperti di Harvest sampai ada 2 kali, tentunya lama-kelamaan roh kita itu maju dalam berdoa.
Yang tadinya saya sudah membiasakan mendoakan orang-orang lain. Contohnya di Harvest Ministry ini kita diajarkan bagaimana mendoakan orang-orang sakit atau orang-orang yang lagi di pergumulan keuangan atau pergumulan jiwa, apa saja, sehingga kita tidak mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya datanglah kerajaan surga, bukan kerajaan kita sendiri. Kalau kita mendatangkan kerajaan sendiri, maunya kita doanya kita. Mi. Tapi kalau kerajaan surga, artinya doa itu atas kehendak surga, yaitu kehendak Allah. Bagaimana caranya ya? Perlu latihan, perlu ambil waktu, perlu di saat kita duduk tenang, itu latihan, sehingga tahap demi tahap saat kita yang tadinya ada pertama ada aktif, terus ada tingkatan lagi aktif doa, terus ada tingkatan levelnya lagi menjadi lifestyle doa yang menjadi saat kita dalam segala hal kita bisa berdoa, bukan dalam keadaan kita sekarang umpama di sini ada waktunya kita berdoa dengan tenang, duduk atau dalam ibadah bersama-sama saat ini dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tapi ada waktunya dalam keadaan kita di jalan seperti waktu itu Pak Vincent kirim video tentang di Azusa Street ini tidak ada, saya diingatkan aja, Roh Kudus ingatkan bagaimana ketemu orang Afrika, saya tidak tahu orang Amerika mendoakan di Azusa Street ya, di jalan, dan saya itu sampai sekarang teringat sekali. Itulah tentu Pak Vincent atau kita semua Bapak Ibu para hamba Tuhan tidak mungkin menginjili langsung berdoa kalau kita tidak ada latihan. Latihan ibadah itu penting sekali. Latihan berdoa bukan berarti berdoa itu harus ada aturan-aturannya saja, tapi ada satu hubungan. Kalau kita intim dengan Tuhan, nafas hidup orang Kristen, orang yang percaya itu adalah doa. Saya percaya kenapa Ibu Irma dan Pak Andreas atau kita ada jam-jam doa, itu berkesinambung seperti roda, karena dunia ini ada 24 jam di Asia, 24 jam di Eropa, kita punya kesibukan semua sama, dikasih 24 jam. Tentunya disitulah kita ambil waktu untuk berdoa. Berdoa bukan saja di rumah, di kamar, atau di ruangan khusus. Kapan saja kita bisa berdoa. Saat ketemu di jalan, ada orang yang perlu kita injili, ada orang sakit, atau ada orang yang perlu bantuan, kita perlu berdoa. Doa juga bukan lipat tangan atau angkat tangan, tapi saat kita mendengar atau perkataan yang positif, itu adalah doa. Karena apa yang kita perkatakan itu jadi. Firman mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang sering menggemakannya, dia akan membuahinya. Jadi saat kita mengajar contoh anak-anak dengan baik, itu adalah doa kita, doa kerajaan. Dan saat kita bicara jelek, itu juga doa kita. Bagaimana? Itu sebabnya apa yang kita perkatakan saat kita bilang, kamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa otoritas aku perkatakan sembuh. Dengan iman kita, perkataan kita, dan hati kita yang benar, itu mujizat pasti terjadi. Itulah doa mempunyai suatu kuasa. Makanya doa orang benar ada kuasanya. Baik, berikutnya di kerajaan Allah. Hadirat Bapa. Jadi kalau dengan hadirat Bapa itu, bagaimana seperti Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ini lihat, kita bandingkan di 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita,
sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena anak itu karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Dianya ini siapa? Yaitu Bapa. Dianya ini siapa? Yaitu Yesus. Dia ini siapa? Yaitu Roh Kudus. Jika kita disebut anak-anak Allah, kita sering pikir surga itu kita berpikiran hikmat atas. Kadang kita sering pikir surga itu di atas. Nanti saja kalau kita mati atau meninggal. Padahal yang dimaksud surga ini adalah alam roh. Tadi Ibu Sukian berdoa oleh kuasa roh. Nah, alam roh. Jadi surga itu adalah alam roh. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Allah itu adalah roh. Jadi caranya kita masuk dalam doa di alam roh itu yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati buat kita. Oleh keselamatan roh. Keselamatan roh yang kita terima yaitu dari Yesus Kristus. Tanpa kita berdoa oleh karena keselamatan roh yang kita terima lewat anaknya yaitu Yesus Kristus, itu mustahil. Itu sebabnya kenapa kita di Harvest Ministry kita suka ditanya, Bapak sudah terima Tuhan Yesus belum? Terus ada 2 kali, ampunilah. Kalau Mama ada kepahitan, mau nggak mengampuni? Nah, situ nanti ada bagiannya. Kita menguduskan namanya dan kesemaan kunci kalau kita mengalami hadirat Bapa, kita renungi, alami 1 Yohanes 3 ayat 1 tadi yang saya baca. Ya, jadi caranya renungkan kebaikan Bapa, kasihnya, ucapan syukur, dan karena ingat kebaikan-kebaikannya, terus alami. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Dan kita minta ampun saat kita hanya dengan hati yang benar, dengan hanya setiap hari minta ampun, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini saya juga akui pertama-tama saya membaca firman ini atau menghafalkan doa ini sampai itu perlu berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena apa? Kadang kita gampang sekali berdoa, Bapa kami yang ada di surga, tapi saat ampunilah kesalahan kami, itu agak susah membicarakan ini. Sampai akhirnya Roh Kudus yang memimpin kita. Ditambah lagi harus diingatkan. Sebutkan nama. Wah, itu benar-benar sangat memberkati. Saya juga setiap hari diingatkan lagi akhirnya. Lebih lagi ada siapa yang saya secara sengaja, yang tidak sengaja, bahkan hampir setiap hari itu belajar merekam kehidupan sehari-hari dari awal pagi sampai mau tidur, apa perkataan kita yang kita perkatakan, perbuatan atau mata kita melihat. Jadi mari bagaimana kita bisa lihat lewat alam roh, lewati, alami, nyatakan, imani, dan intim bersamanya. Goncangan itu boleh ada, proses boleh ada, pencobaan itu proses. Kalau anak dunia bilang itu masalah, tapi kalau anak-anak Tuhan kita bilang proses. Jadi welcome to the process. Jadi bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan katakan bersukacitalah. Jadi bagaimana mendoakan lewat Bapa kami ini, mari kita mengenal Bapa yang sungguh kudus, masuk oleh firman-Nya, renungkan firman-Nya, karena firman itu adalah roh. Jika kita merenungkan firman, kita masuk dalam alam roh, dan kita imani, mengalami pemulihan, restorasi, mengalami kesembuhan, praktek dengan pujian, penyembahan, ada masalah, ada pencobaan, jangan khawatir, jangan takut, gunakan kesempatan. Jika itu masih ada kesempatan, jika itu masih ada roh Tuhan masih kita dapat temui,
masuk dalam secret place-nya Tuhan. Kita doakan dengan sungguh-sungguh, masuk dalam penggemblengan. Saya juga mengucap syukur, kami mengucap syukur bisa masuk di sini, belajar lagi, belajar doa lagi, belajar mengampuni, belajar menginjili, belajar strategi bagaimana berdoa lebih dalam roh dan kebenaran, bagaimana menemukan visi. Itu benar-benar kami ada di Harvest Ministry ini, bahkan sampai ada doa pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Mari datangkan kerajaannya surga itu lewat kuasanya, lewat kebenarannya di dalam firman Tuhan, lewat budayanya adalah kasih. Sebelum saya mau tutup, saya diingatkan tadi Bu Sufyan bilang dalam doanya, karena di alam roh, di alam roh kuasa itu dikalahkan. Nah, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terus Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, kepada Bapa, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yudas 1 ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku kita yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman. Ada iman, sampai iman mati. Ya, dari dia dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah tadi Pak Vincent, saya lihat lagi ya, ada tulisan di sini. Vincent tulis, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ditambah lagi ini tambahan, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, kembali lagi roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. 1 Korintus 14 ayat 2. Berkata-kata dengan bahasa roh, dia berkata-kata pada Allah, yaitu Bapa, bukan pada manusia. Oleh kita dibukakan rahasia Allah. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, disebut self-development. Nah, itulah mari kita berdoa dalam roh dan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur, dengan dibantu dan mengandalkan Roh Kudus. Dan jika kita yang sudah bisa berbahasa roh, latih terus. Itu mendatangkan kerajaan surga turun di bumi ini. Terima kasih. Kiranya firman ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.